Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tarsono, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD 2 Panyesugan, Kecamatan Nuragung, Kabupaten Bogor. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Pak Andi, guru kelas 6 di SD Negeri 2 Panyesugan, Kecamatan Nuragung, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Andi? Alhamdulillah Pak, sangat baik. Baik. Alhamdulillah. Kalau sangat baik ya. Hari ini kita akan adakan percakapan observasi. Sebelum nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi ke kelas yang Bapak ampuh. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan juga kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita ya Pak ya. Iya, baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Jadi tujuan pembelajarannya itu apa ya Pak? Oh, baik Pak. Untuk tujuan pembelajaran itu ada 5 Pak. Ya. Yang pertama itu dengan mengamati tayangan gambar atau rekaman suara, siswa mampu menyebutkan itu informasi penting dari teks eksplanasi tentang penemuan televisi. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca itu siswa dapat menyajikan tentang informasi penting dari teks eksplanasi tentang penemuan TV tersebut. Ya. Nah, yang ketiga, dengan pengamati video, siswa dapat membuat rangkaian listrik paralel sederhana. Yang keempat, dengan membuat rangkaian listrik paralel sederhana, itu siswa mampu menguji tentang rangkaian paralel tersebut, Pak. Nah, yang terakhir, dari pembuatan rangkaian listrik paralel tersebut, nah siswa mampu melaporkan hasil karya tersebut. Ya, Nah, itu tujuannya. tujuan dari pembelajaran tersebut, Pak. Oh ya, jadi ada 5 ya tadi Pak Iya. ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan Pak yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan di dalam pembelajaran ini, yang ingin jadi area pengembangan yang mana yang ingin saya observasi itu Pak ya? Oh iya. Untuk area pengembangan ada 2 Pak. Yang pertama itu di pengetahuan, yang kedua itu di keterampilan. Nah, untuk yang pertama dari bahasa Indonesia, untuk segi pengetahuannya berarti itu peserta didik mampu menyebutkan informasi penting tentang dari teks eksplanasi tentang penemuan TV. Nah, untuk keterampilannya dari bahasa Indonesia itu siswa mampu menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram. Nah, yang kedua dari bidang studi IPA itu yang pertama dengan mengamati video, siswa dapat membuat rangkaian listrik paralel sederhana. Nah, untuk segi keterampilannya, yang pertama siswa mampu menguji rangkaian listrik tersebut. Yang kedua, setelah membuat rangkaian tersebut, siswa mampu untuk melaporkannya, Pak. Oh, betul. Itu di keterampilan dari Pak.
Jadi kita akan mengembangkannya di segi pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Iya, betul Pak. Kemudian saya juga ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Pertama dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Baik Pak, untuk strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran itu adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Itu strateginya Pak. Nah kemudian saya akan melakukan bagian kelompok dengan kemampuan anak dan keaktifan siswa. Nah untuk modelnya saya akan menggunakan model PBL Pak. Problem based learning ya, dari berbasis masalah Pak. Berbasis masalah. Iya, itu modelnya. Untuk metodenya ada penugasan, ada tanya jawab, dan diskusi Pak. Oh iya. Jadi strategi yang akan Bapak terapkan untuk kelas ini ya, untuk pembelajaran yang akan datang itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Betul Pak. Nah berdiferensiasinya berdasarkan kesiapan siswa itu. Betul. Terus diintegrasikan dengan sosial emosional, pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajarannya problem based learning ya, PBL. Betul Pak. Dan metode diskusi kelompok. Iya. Kemudian penugasannya tanya jawab ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas nanti Pak? Untuk media yang dipergunakan di dalam kelas itu saya akan menggunakan berbagai contoh observasi Pak. Kemudian KKPD. Nah dari itu terus salinan PowerPoint. Nah itu untuk media pembelajarannya di samping IT, laptop, dan infocus Pak. Dan alat-alat listrik sederhana. Banyak ya Pak ya? Banyak Pak, karena pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan banyak media Pak. Ya betul. Pembelajaran berdiferensiasi itu kita intinya menyiapkan kebutuhan murid Pak. Iya betul Pak. Jadi kalau kebutuhan muridnya sudah terpenuhi, insya Allah pembelajarannya akan berhasil. Nah tentunya konsekuensi dari penyediaan kebutuhan murid inilah yang berkontribusi atau menimbulkan keharusan kepada kita untuk menyiapkan segala sesuatu. Itu. Tuh. Nah sekarang saya ingin tahu Bapak akan melakukan proses pembelajaran di hari apa? Kebetulan ada jadwal besok Pak, hari Rabu. Besok ya? Iya. Baik, jadi nanti hari Rabu saya akan ke kelas 6, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas tersebut. Baik, Coba ya? Iya, siap Pak. Nah, nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir Pak, yaitu percakapan pra-observasi yang nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik. Ini dari Andi Trianto dari SMPN. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapat gambaran itu yang paling esensinya yaitu sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi berarti kita itu harus mengklasifikasikan siswa tersebut ke dalam berbagai aspeknya Pak, dari kesiapan belajarnya, terus dari minatnya, dari kemampuannya, terus dari media juga, ada yang dari audio, ada yang visual, ada yang dari kinestetik ya. Nah itu yang dapat segambaran dari percakapan kita kali ini Pak. Betul ya. Jadi nanti kita harus mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan muridnya. Iya. Pembelajaran ini. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Ya, sampai bertemu di kegiatan observasi.
kelas pada hari Rabu nanti ya Pak ya. Baik Pak. Iya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.